Sampai jumpa lagi kita di tutorial numerical method ya. Kita sekarang masuk ke chapter 4 tentang secant method. Seperti halnya di video sebelumnya tentang bisection, simple, dan Newton method, maka secant method ini adalah metode untuk mencari nilai akar dari suatu persamaan yang tidak linier. Adapun kelebihan daripada secant method dibandingkan dengan Newton method adalah model atau persamaan yang terbentuk di sini. Kita bisa melihat di sini. Di sini tidak ada fungsi turunannya. Ya, kalau di dalam metode Newton itu ada fungsi turunannya. Jadi kita harus membuat persamaan turunannya. Tapi di sini kita tidak mendapatkan fungsi turunannya dan dalam bentuk seperti yang terlihat di slide ini. Ya. Jadi kita langsung saja dengan memulai dari contoh. Ya. Fungsinya adalah sama seperti slide-slide berikutnya. Ya. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk di kalkulator, ya, kita bisa menulis fungsi fx-nya itu bentuknya seperti ini, ya, dari persamaan yang ini. Ya. Kita menggunakan metode secant untuk menyelesaikan persamaan ini. Ya, pendekatan ke akar yang dipergunakan adalah 0 dan 2,5. Ya. Akurasi di sini, batas akurasi yang diperlukan adalah di mana kita mencapai nilai fxr absolutnya, positifnya, ya, dalam hal ini adalah 0,005. Jadi kalau nilai ini sudah lebih kecil atau sama dengan 0,005, kita bisa memberhentikan proses iterasi yang berlangsung dan mendapatkan nilai akar yang kita inginkan. Ya, kita mulai saja, mulai dari R sama dengan 1. Ya. Dengan mulai R sama dengan 1, ya, kita di sini kalau R sama dengan 1, maka persamaan yang tadi awalnya seperti ini, ya, R sama dengan 1 berarti sini adalah X0. Persamaannya membentuk seperti ini. X0, Fx1 min X1, Fx0, Fx1 min Fx0. Jadi kita tinggal di sini X0-nya adalah mulainya dari 2,5 dan X1-nya dari 0. Ya. X0-nya 2,5 dan X1-nya 0 misalnya, ya. Oke. Jadi Fx0 X0 2,5 kita bisa mencari Fx0 di mana X0 adalah 2,5 dengan menggunakan persamaan yang ada kita masukkan untuk X0 sama dengan 2,5, hasilnya adalah 5,625. Ya. Untuk X1 sama dengan 0, ya, Fx1 sama dengan Fx0, masukkan ke persamaan yang ada, hasilnya adalah min 20. Ya. Hasil ini kita pergunakan untuk mendapatkan nilai X2. Hasilnya adalah 1,95, 12, 195, 512, gitu ya. Nah, ini X1, ini kan X0, X1, X2. Lalu pada iterasi berikutnya kita akan mencari nilai X3. Ya. X3 diperoleh dengan dimulai dari X1 0 dan X2-nya adalah 1,9. Ya. Jadi X1 0, X2-nya 1,9. Kita dengan cara yang sama kita akan mencari nilai X3 pada R sama dengan 2. Ya, ini. Jadi pada saat R sama dengan 2, X1-nya 0, X2-nya 1,95. Oke, ya. X2 1,95. X1 sama dengan 0, hasilnya sama adalah min 20. X2-nya dengan masukkan X2 adalah 1,95, kita memperoleh hasil 5,94, 15. Ya. Dan ini persamaannya X3
adalah X1, F2, dan seterusnya. Ya. Nah, ini nanti dimasukkan ke persamaan ini, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1,5. 04317,867. Untuk iterasi yang R3, kita akan pergunakan data awalnya adalah X1, X2, dan X3. X2-nya 1,95 dan seterusnya, dan X3-nya adalah 1,504 untuk mendapatkan nilai X4. Nah, ini X2, X3. Ya, kita cari nilai Fx2-nya sekian, Fx3-nya sekian, sehingga kita akan memperoleh nilai X4. Ya. Dan ini terus kita lakukan. Untuk mencari X5, maka kita menggunakan data X3 dan X4. X5 1,5, 0,431 ya, X4 0,222. Dengan cara yang sama kita akan mencari nilai daripada X4 ya, dengan menggunakan R sama dengan 4 dan seterusnya. Lalu hasil-hasil ini kita masukkan ke dalam suatu tabel. Jadi ya kita melakukan iterasi perhitungan ini untuk menunjukkan bahwa algoritmanya memang sudah benar. Ya kira-kira sampai R3 atau R4, lalu hasil selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Ya. Jadi ini adalah, karena ini 1, R-nya 1, berarti sini X1 ya. Sini X0 ya. X1-nya 0, X1-nya 0, X0-nya adalah 2,5. Nah, ini Fx1, ini Fx0, sehingga kita mendapatkan X2. Ya, ini adalah nilai X2, karena R pada sama dengan 1 jadi R2. Ya. R2 ini kita pergunakan untuk mencari X2 ini kita pergunakan di sini. X2-nya di sini. Ya, berarti sini X1, ya kan? Karena R-nya 2. X1-nya adalah 0. Lakukan cara yang sama. Ya. Sampai akurasi yang kita inginkan. Karena akurasi di sini adalah FXR 0,005 ya, FXR sini ambil nilai positifnya. Ya, kalau negatif jadi positif kan. Ya, jadi kita di sini terlihat nilainya itu semakin lama semakin turun. Ya, turun. Dia mendekat. Ini sudah 0,0045, berarti sudah lebih kecil daripada 0,005. Berarti kita bisa memberhentikan dan hasil yang kita inginkan adalah ini. Ya, jadi ini pada iterasi ke-8. Ini salah ya, bukan 6 tapi 8. Oke. Jadi proses ini berlangsung sampai iterasi yang ke-8 dengan hasil adalah 1,000380456. Bagaimana? Paham? Ya. Ini perlu latihan ya. Jadi di sini mahasiswa perlu melatih dan tepat dan agak cepat ya dengan menggunakan kalkulator ya. Jadi nanti pada saat ujian kalau sudah terlatih dia juga menggunakan kalkulatornya juga lebih cepat ya. Jadi untuk selanjutnya adalah latihan ya. Di sini ada problem ya. Persamaannya sama ya. Hanya pendekatannya mulai dari 2,4 sampai dengan 4,8. Ya, jadi 2,4 ini adalah X0-nya, X1-nya adalah 4, salah. X1-nya 2,4, X0-nya 4,8. Ya, ini 4,8, X0-nya ini 2,4. Ini sudah ya, dilakukan untuk R sama dengan 2. Kalian tinggal melanjutkan hasilnya berapa ya. Lalu nanti di sini akarnya berapa. Ya. Oke, ada pertanyaan. Jadi kalau coba dilakukan, kalau ada yang merasa agak bingung ya di komentar atau kita bicarakan di waktu dan tempat yang berbeda. Ya. Terus semangat untuk melakukan perhitungan ini karena memang pelajaran ini perlu latihan. Ya. Dan tidak perlu dihafal. Ya. Tidak perlu dihafalkan. Kalau kalian itu melatih secara terus-menerus,
maka otomatis ini juga akan ingat terus. Rumus ini juga akan hafal dengan sendirinya. Karena berulang-ulang ini kalian lakukan. Ya. Jadi silakan dicoba. Semoga berhasil dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.